Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, prosesi majelis akan memasuki gereja. Kepada jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nomor 135 ayat 1 sampai ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguhkan dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nomor 25 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 13 ayat 4. Demikianlah hukum Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berkati dan berpaut. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku 435 ayat 1 dan 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis. Kita bernyanyi dari buku 230 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domini ini, yaitu dari Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat 13. Mazmur nyanyian untuk pentampisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ama Ebenezer. Somasani do asami, pangapiano nang sobe, pangiburu ori, subena haurami, nang salu, na posuk nang sohini pero. Tanoon ido jaloon ay tumadong pelas ni roha si patamek el matataho pasamotan mube suge na pangongoami nang saluhut na na
sisiseani Imanisu Godi Nasional Ale tondi Tondi kulo maho dohot maho Tondi kue ahima ahim ahina digijang digijang nang haha ang bisude nang ale ale dohot maho mange ahina sonang nadi surgoi ale tondi kulo maho dohot maho Tondi kue ahima ahim ahina digijang digijang nang haha ang bisude nang ale dohot maho mange ahina sonang nadi surgoi Atong hamuna sayro masude Unang belalak di sinamote Artana boy mga bato Unang say gulu pedita noon Ay sugoi do na hosay doktor Na pinarareli Tuhan dari gijawi Na tinonaho Ni Jesus tu siseani Imani surgodi nasional ale tondi kulo maho dohot maho Tondi kue ahima ahim ahina digijang digijang nang haha ang bisude nang ale dohot maho mange ahina sorang nadi surgoi ale tondi kulo maho dohot maho Tondi kue ahima ahim ahina digijang digijang nang haha ang bisude nang ale dohot maho mange ahina sonang nadi surgoi Atong hamuna sayro masude Unang belalak di sinamote Artana boy mga bato Unang say gulu pedita noon Ay sugoi do na hosay toktok Na pinarareli Tuhan tanali dijami Na tinonaho Ni Jesus tu siseani Imani surgodi nasional Imani surgodi nasional Kita bernyanyi dari buku WD 467 ayat 3 dan 4. Kami akan menyaksikan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Gabungan Rogate. Yang
Kita dengarkanlah warta jemaat. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang beribadah hari ini di Gereja HKBP CBD Resort CBD. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, Minggu tanggal 4 Mei 2025. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 5b, bunyinya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik minggu, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Yang kedua, seluruh parhalado dan jemaat HKBP CBD mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2025. Kado ulang tahun dan doa dari parhalado dan jemaat tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku 238 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 21 yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Tokoh Simon Petrus sering dihubungkan dengan sifat atau karakter orang labil. Seakan-akan dia yang paling baik, paling benar, padahal berbeda sekarang dan berbeda nantinya. Orang yang labil itu ucapannya tidak bisa dipegang, karena sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini dia bilang aku mengasihimu, tetapi tidak lama lagi dia akan berkata aku membencimu. Siapa tahu ada juga di antara kita yang seperti Simon Petrus ini. Oleh karena itu, segeralah berubah atau bertobat. Karakter Simon Petrus ini menjadi pelajaran yang berharga terlebih dalam minggu kita hari ini. Karena melalui pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus dengan 3 pertanyaan yang sama persis. Dan Simon Petrus pun menjawab dengan yang sama juga. Apakah engkau mengasihi aku?
Simon Petrus berulang kali menjawab Yesus dengan, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan lewat pertanyaan Yesus inilah menjadi sebuah perenungan yang sangat berharga dan penting bagi kita semua, bahwasanya untuk menjawab pertanyaan tentang kasih tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Kalau hari ini engkau mengatakan, "Aku mencintaimu" kepada pasanganmu, maka ucapkan juga setiap kali engkau marah atau menghadapi persoalan kepada pasanganmu itu, tetap dengan ucapan, "Aku mencintaimu." Dalam keadaan hal apapun. Jangan ucapkan "I love you" sambil memberikan bunga ataupun coklat hanya karena di hari Valentine. Hanya waktu dia berulang tahun. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ketika para suami memberikan gajinya atau hasil penjualan dari pekerjaan tangannya kepada keluarganya, atau mungkin dalam hal yang kedua, ketika istri memasak makanan untuk keluarganya, pernahkah suami, istri, ataupun anak mengucapkan terima kasih? Satu kata yang paling familiar, yaitu terima kasih suamiku, terima kasih istriku, terima kasih anakku. Kata itu akan mengubah keadaan menjadi lebih hangat lagi. Oleh karena itu, peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus ini itu juga mengacu kepada iman kita pada saat ini. Ternyata tidak cukup hanya dengan kata-kata untuk menjawab apa yang patutnya harus kita sampaikan, tetapi tunjukkan lewat perbuatan. Setelah Yesus mendengar jawaban dari Simon Petrus, kemudian Yesus memerintahkan Simon Petrus supaya menggembalakan domba-dombanya. Bukankah Yesus sudah mengenal siapa Simon Petrus? Mengapa Yesus masih memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab yang lebih besar? Padahal Yesus sudah mengenal Simon Petrus yang labil. Kenapa tidak orang lain saja? Saudara-saudari, hal ini jugalah yang kita sadari ataupun tanpa kita sadari sering terjadi di dalam perjalanan hidup iman kita. Ada beberapa dari antara kita yang mungkin pernah berkata, "Aku tidak mengasihi Engkau Yesus." Pasti kita semua yang telah distempel melalui darah Yesus sebagai pengikut Kristus berkata, "Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan." Sehingga tugas apapun yang akan Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu saudara-saudari, jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Kalau memang engkau sudah termasuk menjadi seorang pengikut Kristus, maka kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang pengikut Kristus. Ada sebuah ilustrasi, ada sebuah keluarga di mana seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak mau menguji seberapa besar cinta kasih dari anak-anaknya kepada ibunya. Kemudian si ibu bertanya kepada anak yang pertama, "Nak, apakah engkau sayang kepada ibu?" Dan anak pertama pun menjawab dengan lantang, "Benar ibu, aku sangat
menyayangimu. Demikian juga kepada anak yang kedua dan anak yang ketiga, mereka juga menjawab hal yang sama kepada ibunya. Tiba kepada anak yang paling bungsu, kemudian dia menjawab ibunya dengan ucapan demikian. Ibu, saya tidak punya keberanian mengucapkan aku sangat menyayangimu ibu. Tetapi percayalah, aku benar-benar sangat menyayangimu. Singkat cerita, ketika sudah selesai makan malam, si ibu pun bertanya dan mengumpulkan keempat anak-anaknya dan bertanya, siapalah dulu dari kalian berempat yang mau memijit badan ibu? Sontak setelah si ibu menyampaikan pertanyaan itu, anak pertama pun, ibu aku ada PR. Anak kedua pun, ibu aku mau membereskan keperluan sekolah. Anak ketiga juga demikian dengan cepat. Aku mau membaca buku dulu. Seolah-olah mereka bertigalah yang paling benar. Tinggallah si anak bungsu yang tanpa berkomentar apa-apa dan langsung cepat mengambil minyak dan mengoleskannya ke badan ibunya. Saudara-saudari sekalian, ternyata bukan hanya uang, bukan hanya dolar yang mengalami naik turun. Kasih juga ternyata demikian. Jangan hanya karena untuk mendapatkan yang kita inginkan, baru kita baik kepada dia. Demikian juga tentang apa yang mau disampaikan dalam khotbah ini. Kalau memang kita mengasihi Tuhan Yesus, semua jemaat juga tentunya harus mampu meneladani seperti apa yang diajarkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudari, jika memang benar engkau mengasihi suamimu, jika memang benar engkau mengasihi istrimu, anak-anakmu, terlebih engkau mengasihi gereja Tuhan ini, maka buktikanlah ucapanmu itu dengan perbuatan. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja yang menguatkan kita untuk selalu mengucapkan kasih yang dilanjutkan dengan perbuatan yang baik, supaya semua jemaatnya mendapatkan hal yang baik juga. Dan kiranya semua yang mengikuti ibadah pada minggu kita hari ini, sesuai dengan nama minggu Misericordias Domini, bagaimana bukan hanya saya, tetapi seluruh yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus mendapatkan sukacita yang luar biasa karena sering melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kemurahan-Mu yang masih tetap menyertai perjalanan hidup kami. Terlebih setelah kami mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami. Kiranya apa yang kami dengarkan lewat hamba-Mu ini, itu bisa kami gumuli dan bisa kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami membawa seluruh jemaat-Mu, mulai dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Engkaulah yang tetap memberkati semua jemaat-Mu. Engkaulah yang tetap memberkati semua pekerjaan tangannya. Dan apapun yang kami pergumulkan, baik itu penderitaan, persoalan, ataupun yang disebut dengan sakit penyakit, hanya Engkau yang tetap menjadi pengharapan kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan kepada semua umat-Mu ini.
dalam kebaktian minggu kami hari ini, kami menyerahkan perjalanan hidup kami di minggu yang baru ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Mengikut Yesus, keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih, tetap ku ikut. Walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kami panggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. HKBP Sibide terletak di Dusun Lubajulu, Desa Sibide, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Di pertengahan tahun 1902, seorang guru Jeding dari Sigupar datang ke Desa Sibide untuk memperkenalkan firman Tuhan secara khusus kepada masyarakat yang masih menganut paham HCP Lebiguon. Puji Tuhan, dalam giat pelayanan Jeding tersebut, tepatnya 19 April 1903, dilaksanakanlah layanan baptisan kudus untuk 2 orang. Dan ditetapkan menjadi sejarah berdirinya Jemaat HKBP Sibide. Sampai sekarang ada 2 gedung gereja di lokasi pergodungan HKBP Sibide ini. Gereja lama yang berlokasi di sebelah bawah, di bangunan sekitar 1925, dan selesai di tahun 1930-an dan dipergunakan sampai tahun 2000-an. Tahun 2004 dilaksanakan pembangunan gereja yang baru yang berdekatan dengan gereja lama. Majelis dan jemaat tidak pernah lelah meminta pertolongan kekuatan kepada Tuhan yang melanjutkan pembangunan gereja baru ini. Melalui SK pimpinan HKBP pada hari Minggu 17 November 2024 yang lalu, HKBP Resort Sibide diresmikan menjadi resort penuh yang baru di HKBP Distro Opat Toba yang mempunyai 8 keanggotaan kuria. Tidak ada pembangunan gereja yang selesai atau tuntas. Mewakili 71 kepala keluarga jemaat di HKBP Sibide, masih tetap memohon tumpangan bantuan untuk pengadaan sound system dan pengeras suara yang lebih memadai di gedung gereja baru ini. Atas nama pendeta, majelis dan jemaat HKBP Sibide, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.